Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada kali ini kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan membagikan edukasi terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan trading saham atau perdagangan saham di salah satu sekuritas, yaitu Indo Premier Sekuritas, yang tentunya menggunakan aplikasi Neo Ipod dari Indo Premier Sekuritas itu ya teman-teman. Nah, kita ketahui bahwa sekuritas itu kan bukan hanya Indo Premier Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada BRI Sekuritas, Panin Sekuritas, Meri Aset Sekuritas, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial salah satu sekuritas yang saya gunakan, yaitu Indo Premier Sekuritas, di mana yang sering saya gunakan untuk trading atau perdagangan saham. Selain BCA Sekuritas sama Meri Aset Sekuritas. Jadi saya ada 3 sekuritas yang memang saya gunakan dan saya spare juga untuk investasi dan trading seperti itu teman-teman. Nah, di sini di aplikasi Neo Ipod di Ipod Sekuritas, di sini ada beberapa fitur yang memang harus teman-teman terlebih dahulu harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman melakukan perdagangan saham atau transaksi jual beli saham di Indo Premier Sekuritas seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang pertama di sini ada stok. Di sini di stok ini juga ada beberapa menu nanti yang akan ditampilkan. Ada ETF, ada fund, kemudian ada informasi kas, ada portofolio, order status, dan masih banyak menu-menu lainnya yang akan saya jelaskan satu-satu teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke stok ya teman. Nah, di stok sini itu ada juga beberapa menu yang terkait dengan market lab, stock list, kemudian ada simple buy, fast sell, simple sell. Jadi cara-cara untuk melakukan pembelian, cara-cara untuk melakukan penjualan pada saat melakukan trading atau perdagangan saham. Nah, kemudian saya akan bahas satu. Yang pertama itu saya akan bahas terkait dengan market lab-nya teman-teman. Jadi market lab di sini kita klik. Nah, di sini adalah dimana kita melihat market dari trading atau perdagangan saham yang terjadi pada hari ini teman-teman. Jadi di sini ada beberapa kode-kode saham, kemudian di sini ada terkait dengan time atau waktunya, waktu perdagangan, kemudian di sini ada kode sahamnya, beberapa saham yang sedang terjadi market lab untuk ditransaksikan. Kemudian di sini ada price atau harga masing-masing saham ya teman-teman. Jadi harga saham yang sedang diperdagangkan sesuai dengan kode perdagangan. Kemudian di sini ada perubahan terkait dengan harganya. Kemudian ada persentase gain atau lossnya juga. Kemudian di sini ada jumlah lot yang ditransaksikan teman-teman. Nah, jadi di saham itu kita tidak melakukan transaksi satu lembar, tapi satu lot yaitu terdiri dari 100 lembar. Jadi kita minimal melakukan transaksi yaitu sebanyak 100 lembar atau satu lot teman-teman seperti itu. Jadi seperti ini situasi di market lab-nya teman-teman. Jadi kelihatan sekali transaksi yang terjadi, perdagangan yang terjadi setiap detik mengalami perubahan transaksi perdagangan seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke awal. Kemudian di sini ada stock list juga teman-teman. Jadi stock list ini adalah saham-saham yang memang kita masukkan ke list ya. Jadi kita membuat list sendiri saham-saham mana yang memang kita masukkan ke listnya kita, ataukah ini saham yang memang kita senang kita untuk trading, atau memang saham yang kita investasi jangka panjang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ini ada order book ya teman-teman. Di sini ada order book. Jadi kita bahas dulu order booknya. Nah, di sini di order book di sini kita bakalan melihat terkait dengan price atau harga dari saham serta jumlah lot atau saham yang diperdagangkan dalam satu harga transaksi teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya bid dan ada yang namanya offer teman-teman. Jadi di sini di bid itu adalah harga orang untuk menteri melakukan pembelian, dan di offer itu adalah harga orang yang melakukan penjualan saham seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalnya ingin melakukan transaksi atau trading atau melakukan jual beli saham, teman-teman di sini saya contohkan yaitu salah satunya adalah saham Telkom dengan harga pergerakan per detik sekarang yaitu 4.420 ribu rupiah per lotnya teman-teman. Jadi kalau misalnya beli satu lot itu maka ini harga per lembar. Jadi kalau beli satu lot maka itu sekitar 400.420 seperti itu teman-teman. Jadi untuk di bid itu adalah harga orang melakukan entry pembelian. Jadi sesuai dengan harga-harga, ada harga 4.420, ada harga 4.410, dan di offernya itu adalah orang yang melakukan penjualan teman-teman. Jadi di sana orang menjual dengan harga yang paling murah itu sebesar 4.430 rupiah per lembarnya seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya ingin melakukan pembelian, di sini ada entry teman-teman.
ada entry yang melakukan pembelian itu sebesar 6.040 lot. Jadi ketika misalnya nanti teman-teman ingin menambahkan di sana untuk melakukan pembelian, misalnya teman-teman membeli sekitar 5 lot seperti itu, maka di sana di entry di harga bid 420 itu di sini akan bertambah sebesar 5 lot seperti itu sesuai dengan harga transaksi, dan ketika ada yang menjual maka di situ juga bisa mengalami pengurangan serta mengalami penambahan sesuai dengan orang yang melakukan transaksi teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan entry harga itu tidak hanya sebesar harga 4.420. Jadi teman-teman bisa melakukan entry di harga 4.400, bahkan mungkin bisa lebih rendah lagi 4.380 sesuai dengan harga yang teman-teman inginkan untuk teman-teman melakukan pembelian. Cuman teman-teman nanti mendapatkan saham tersebut ketika harga itu sudah nyentuh sesuai dengan harga-harga yang teman-teman request untuk melakukan pembelian, dan ketika ada offer yang menjual dengan harga sekian seperti itu teman-teman. Nah, itu terkait dengan di bagian order booknya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada terkait dengan simple buy, fast buy, fast sell, dan simple sell. Jadi di sini ada menu untuk kita melakukan pembelian dan penjualan. Jadi kita pilih yang simple buy terlebih dahulu. Nah, di simple buy ini kita bisa melakukan pembelian saham teman-teman. Jadi disinilah tempat kita untuk melakukan pembelian. Cuman kita di sini kita pilih kode sahamnya dulu. Misal kita ingin membeli saham BBCA, saya contohkan ya. Saya hanya mencontohkan di sini. Misal saya ingin membeli saham BBCA. Nah, harga saham BBCA sekarang itu harga last itu adalah harga terakhir setiap detik yang berubah teman-teman. Jadi harga transaksi yang disepakati. Harga terakhirnya yaitu 7.700. Jadi kalau misalnya membeli satu lot itu sekitar 770 ribuan sekian teman-teman seperti itu, karena dikalikan 100 lembar karena harga ini adalah harga per lembarnya. Nah, kemudian misalnya di sini kita akan membeli sejumlah, misalnya saya contohkan di sini kita beli 10 misalnya 10 lot. Maka di sini dibutuhkan ketika kita membeli sebesar 10 lot, maka kita di sini dibutuhkan uang sebesar 7.700.000 rupiah dengan harga permintaan kita yaitu per lembarnya 7.700 seperti itu teman-teman. Karena satu lot itu adalah 100 lembar, maka satu lot saham itu kita membutuhkan uang 770.000. Ketika membeli 10 lot, maka di sini kita membutuhkan uang sebesar 7.700.000 rupiah seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mengisi berapa jumlah dibeli, kemudian terkait dengan harga, di sini ada bid and offer sama seperti tadi. Kita misalnya ingin membeli di harga 7.600 misalnya, maka di sini kita melakukan perubahan menjadi harga 7.600 seperti teman-teman. Jadi kita rubah di sini, rubah di harganya agar menjadi 7.600. Nah, sini sudah mulai perubahan teman-teman. Jadi kita melakukan entry di harga 7.600. Jadi kalau sudah, maka nanti teman-teman bisa klik tombol submit. Setelah di submit, maka nanti akan muncul pemberitahuan berapa saham yang teman-teman untuk beli, dan itu akan terlihat di order status nanti untuk order buy-nya seperti. Kemudian di sini juga akan muncul nantinya jumlah saham atau jumlah lot yang teman-teman beli di harga 7.600. Jadi kalau misalnya kita beli 10 lot, maka di sini akan muncul sebanyak 10 lot. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin mengcancelnya, jadi di sini nanti akan muncul tanda X ya. Jadi teman-teman bisa klik, kemudian di sana teman-teman bisa cancel. Jadi nanti untuk order atau pembelian saham yang teman-teman sudah lakukan itu akan terbatalkan atau tercancel seperti itu. Untuk terkait dengan menu dari simple buy teman-teman, dari simple buy. Kemudian kita bisa balik. Menu yang kedua yaitu ada fast buy. Jadi fast buy itu adalah kita bisa melakukan pembelian dengan lebih cepat ya teman-teman, tanpa menunggu seperti itu. Jadi kita bisa klik fast buy-nya dan kita bisa melakukan pembelian secara multi level atau di lebih dari satu harga seperti itu. Misalnya saya contohin juga salah satu sahamnya, yaitu kita menggunakan saham BBCA juga. Nah, di sini kita sudah. Nah, di sini adalah teman-teman bisa melakukan pembelian lebih dari satu harga yang teman-teman inginkan. Misal harga sekarang aja 7.725. Misalnya teman-teman ingin membeli di harga 7.600,
kemudian teman-teman misal bisa membeli di harga 7550 atau mencicilnya, kemudian teman-teman juga bisa membeli di 750. Jadi caranya teman-teman tinggal mengklik menambahkan jumlah di sini, tambahkan jumlah 1, kemudian di sini ditambahkan jumlahnya 1, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan jumlahnya 1. Misalnya seperti ini teman-teman. Misal saya tambahkan di sini 1. Misal saya 1 tambahkan di sini 1, kemudian di 7900 di sini juga saya tambahkan 1 misalnya. Kemudian di harga 7.500 saya tambahkan 1. Nah, jadi di sini cukup jelas di harga 7.500 teman-teman memasang harga buy itu 1 lot, di 7.525 1 lot, dan di 7.600 1 lot. Nah, ketika sudah, maka nanti teman-teman silakan diklik untuk submit di sini, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk menunggu, atau order statusnya akan menunggu sampai dengan ada dari pihak offer atau penjual itu menjual di harga sekian, di harga 7525 dan di harga 7500 seperti itu. Jadi nanti akan seketika dapat ketika ada yang menjual di harga sekian seperti itu teman-teman. Cuman kalau di saham itu adalah kita dibatasin untuk melakukan pembelian di harga terendah atau di harga maksimal. Kita tidak bisa melakukan pembelian misalnya harga sekarang itu 7.725. Jadi biasanya dibatasi sampai 10-15% ke bawah ataupun ke atas untuk melakukan entry pembelian seperti itu. Itu untuk di pas buy-nya teman-teman. Kemudian kita bisa balik di menu yang selanjutnya, yaitu untuk melakukan penjualan, yaitu di menu fast sell dan simple sell-nya. Kita yang pertama kita coba yang simple sell terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik simple sell. Kalau di simple sell itu hampir sama pada saat kita melakukan pembelian. Cuman di sini kita melakukan penjualan teman-teman. Jadi kita di sini melakukan penjualan, bukan untuk melakukan pembelian. Jadi di sini misalnya teman-teman ingin menjual di harga 7.000. Jadi kita di sini selaku pihak offer ya, bukan pihak bid-nya. Jadi kita selaku pihak offer, selaku pihak yang melakukan penjualan. Jadi kita memberikan harga jual sesuai dengan yang diminta sama pihak bid atau pembeli, ataupun misalnya kita menawarkan harga yang lebih tinggi dari bid yang ada. Nah, untuk sekarang harganya itu 7.725. Misalnya kita ingin menjual di harga BBC itu di harga 7.800 misalnya. Maka kita rubah di sini menjadi harga 7.800. Misalnya berapa lot yang kita mau jual? Misalnya kita mau jual misalnya sebanyak 2 lot misalnya. Kita klik 2. Kemudian di harga 7.800, atau enggak mungkin kita mau jual di harga 7.850. Nah, misal kita jual di harga 7.900 teman-teman. Maka kita akan mendapatkan uang dengan jumlah lot yang kita jual itu sebesar 2 lot. Kita akan mendapatkan uang sebesar 1.580.000 dari penjualan tersebut. Nah, kemudian kalau sudah, maka teman-teman bisa di sini klik submit. Ya, ketika kita sudah klik submit, maka saya akan contohkan kita klik submit, maka Anda yakin ingin menjual BBCA sejumlah 2 lot, maka kita bisa pilih OK teman-teman. Nah, kalau sudah pilih OK, maka order penjualan sukses sebesar 2 lot seharga 7.900 dan total penjualan 1.580. Jadi nanti order ini akan kejual ketika ada bid yang melakukan pembelian di harga sekian teman-teman, seperti itu. Kemudian kita bisa close. Nah, kemudian di sini juga kelihatan teman-teman kelihatan yang kita jual. Ya, ini kelihatan teman-teman yang kita jual sebesar 2 lot di harga 7.900. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin meng-cancel, teman-teman bisa klik yang di sini. Sama seperti tadi di waktu melakukan pembelian, itu bisa cancel tanda silang ya. Jadi kita klik, kemudian ke withdraw sell di harga 7.900, berarti withdraw sell itu kita lakukan penarikan atau pembatalan penjualan. Seperti kita di sini saya akan batalkan, kita pilih OK. Maka akan tidak ada order status yang teman-teman pasang seperti itu untuk yang di simple sell-nya. Jadi seperti itu teman-teman, sangat sederhana sekali. Kemudian kita bisa menggunakan menu fast sell. Nah, menu fast sell itu sama seperti di pas buy-nya teman-teman. Jadi kita bisa menentukan harga di sini, harga berapa yang teman-teman mau jual, di harga berapa lot, tinggal teman-teman mengisi. Kemudian harganya di sini di harga offer, kemudian ini belum muncul ya. Kemudian bid kita ngikuti harga penjual, misalnya harga jual di 7.900, kita isi misal 10 di sini, kita isi 10 lot, kemudian kita tinggal klik submit. Nah, kemudian kita klik submit. Kalau teman-teman misal ingin membatalkan, sama seperti tadi, tinggal dihapus nanti tanda
hapus yang muncul di sini. Tinggal diklik withdraw sell seperti itu, maka nanti akan dibatalkan seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu untuk menu dari kita melakukan pembelian baik di simple buy, fast buy, fast sell, dan simple sell teman-teman. Jadi di sini adalah kita untuk melakukan pembelian sahamnya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga untuk teman-teman yang biasanya yang memiliki kesibukan dan lain sebagainya yang tidak bisa melakukan atau memantau sahamnya setiap hari, tapi teman-teman ingin melakukan penjualan ataupun pembelian. Jadi di sini ada fasilitas yang namanya itu robot new test sama robot new test penjualan maupun pembelian seperti itu teman. Jadi kayak robotnya seperti itu. Jadi secara otomatis kita bisa melakukan penjualan, kita bisa melakukan pembelian sesuai dengan harga yang kita inginkan, sesuai dengan batas waktu yang kita tentukan. Misalnya saya contohkan, kita klik robot new testnya. Nah, di sini kita masih belum muncul kode, jadi kita harus memilih kode sahamnya terlebih dahulu. Misal saya pilih BBCA biar lebih gampang ya teman-teman. Kebetulan saya juga koleksi saham BBCA-nya. Nah, kemudian di sini kita harus mengisi yang namanya kondisi dan action. Harga berapa teman-teman akan melakukan penjualan dari saham yang teman-teman inginkan seperti itu. Kemudian misalnya saya akan mengisinya, di sini juga ada harganya berapa, lebih atau kurang. Ini harga yang teman-teman isi. Seperti itu teman-teman. Misalnya saya akan isi. Kemudian di sini teman-teman juga harus mengisi terkait dengan waktu ya, batas waktu maksimal saham itu teman-teman beli atau saham itu teman-teman jual. Misalnya saya akan mengisi terlebih dahulu, misalnya di validity dan notifikasinya, misalnya sampai kondisinya sampai tanggal 18 atau minggu depan. Misalnya kita klik sampai tanggal 18. Kalau sudah, kita tinggal lanjutkan yang di kondisi di bawahnya, last price-nya kita pakai yang last price. Kemudian harganya itu kita pakai yang kurang dari, karena kita berencana untuk melakukan pembelian. Kemudian kurang dari 7.000 misalnya. Sekarang harganya 7.750. Jadi kita melakukan entry di harga di kurang dari 7.000, misalnya kurang dari sama dengan 7.000. Kalau sudah, kemudian kita pilih untuk yang action ya. Kita yang pilih yang action untuk melanjutkan penambahan atau aksinya ya. Kita klik action. Nah, kemudian di sini ada pilihan buy, dan sell. Jadi kita akan melakukan pembelian, maka kita klik yang buy ya. Kita klik yang buy biar bercahaya seperti ini. Kemudian kalau kondisinya kita sudah isi, kemudian di sini ada last price sama last price yang kita gunakan, harga terakhir. Kemudian di sini ada kualitasnya ya, quantity itu adalah jumlah lot yang kita inginkan. Misalnya kita mau beli 10 lot misalnya, kita masukkan 10 lot di sini. Kita masukkan 10 lot di sini seperti itu teman-teman. Kalau kita ingin membeli 10 lot. Nah, kalau sudah, maka teman-teman bisa melakukan submit. Nah, kalau teman-teman sudah klik submit, maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa kita melakukan pembelian saham BBCA harga kurang dari 7.000 ya, dengan kondisi di harga kurang dari 7.000. Kemudian di aksinya itu sebanyak 10 lot dari saham BBCA dengan price itu harga terakhir. Dan batas maksimalnya itu adalah pada tanggal 18 Februari 2022. Jadi sampai tanggal 18 Februari 2022 kita akan menunggu kita untuk mengentry harga saham dia di harga 7.000 rupiah ke bawah seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti tidak dapat di harga sekian, maka akan langsung ke cancel atau dibatalkan secara langsung karena sudah lewat masa aktifnya seperti itu. Kalau sudah, maka teman-teman nanti bisa langsung klik submit di sini teman-teman, kayak gitu. Jadi seperti itu penggunaan dari robot trading yang ada di iPod atau melakukan order penjualan dan pembelian secara otomatis teman-teman. Nah, kemudian gimana untuk melakukan penjualan? Kalau teman-teman ingin melakukan penjualan, teman-teman bisa tinggal merubah di sini saja. Kita klik yang menu sell, berapa jumlah lotnya yang teman-teman mau isi di sini. Kemudian untuk kondisinya sama, kondisinya seperti tadi. Kalau misalnya harganya sekarang 7.750, kalau teman-teman ingin menjual di harga 8.000, maka di kondisi harganya teman-teman rubah menjadi harga 8.000 seperti itu teman-teman. Jadi hampir sama. Nah, kemudian dari menu-menu yang lain di sini teman-teman, di sini juga ada menu InfoCash dan portofolio teman-teman, dan order status. Nah, di InfoCash ini itu adalah kita diperlihatkan terkait dengan info atau dana rupiah yang kita kas, yang kita miliki, yang kita bisa kita gunakan untuk melakukan pembelian saham.
Kemudian di portofolio adalah portofolio sahamnya kita. Kita saham-saham apa saja yang kita punya, yang kita miliki, yang kita beli, yang kita investasikan dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek seperti itu. Kalau di order status ini adalah order pembeliannya kita. Jadi segala atau semua pembelian order, baik order sell maupun order buy-nya, nanti bakal muncul di order statusnya kita. Statusnya seperti apa? Apakah masih pending ataupun statusnya sudah sukses seperti itu, melakukan pembelian seperti itu teman-teman. Nah kemudian beberapa menu yang menarik juga ada di iPod, di Indo Premier Sekuritas itu ada news. Jadi di sini berisi terkait dengan berita-berita terkait dengan saham atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada journey di iPod ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi ini adalah salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekuritas yang lain. Jadi di iPod ini, kalau di journey ini kita bisa klik, di sini ada terkait dengan pembagian dari investor, ada beginner, ada intermediate, dan ada advance. Jadi di sini diklasifikasikan untuk proses belajar. Jadi kita misalnya yang beginner. Jadi yang beginner itu di sini kita dapat materi yang bisa kita buka berupa video ataupun materi yang bisa kita pelajari setiap harinya teman-teman. Jadi setiap hari itu materinya update. Jadi terkait dengan analisa laporan keuangan, cara melihat order, kemudian cara mengatur uang untuk modal pembelian saham, teknik keuntungan yang ideal dan lain sebagainya atau tips-tipsnya seperti itu. Jadi yang di beginner itu seperti itu teman. Kemudian di sini ada yang intermediate juga. Kita bisa klik intermediate. Di sini juga ada beberapa schedule learning atau pelatihan yang disediakan oleh iPod. Jadi sangat bagus sekali. Jadi kita bisa melihat di sini tanggal 8 Februari, 9 Februari, 10 Februari yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian sampai dengan hari-hari berikutnya selalu ada pelatihan dan tentunya diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi teman-teman tinggal klik dan menonton di video YouTube-nya dari iPod seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang di bagian advance atau yang sudah benar-benar bagus berperan atau terjun lama di dunia saham. Di sini juga yang untuk materi yang advance-nya yang sudah expert ya. Di sini juga sudah disampaikan terkait dengan materi-materi e-learning-nya seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa materi yang kita bisa gunakan, yang kita bisa tonton untuk belajar, untuk pemula khususnya seperti itu teman-teman. Jadi di menu journey-nya ini sangat bagus sekali, kita bisa belajar di sana seperti itu. Kemudian selain itu di sini juga ada beberapa menu yang sangat bagus. Salah satunya sini ya, bagi teman-teman yang ingin trading atau melakukan perdagangan serta melakukan analisa secara teknikal, teman-teman bisa pilih menu chart yang di sini ya teman-teman. Jadi saya akan contohkan, bisa kita klik menu chartnya ya. Jadi di sini teman-teman kita bisa belajar terkait dengan chart dari pergerakan harga. Seperti itu, misalnya kalau sudah seperti ini kita bisa pilih advance chart ya. Kita klik advance chart, saya contohkan yaitu di salah satu saham Telkom. Ya, kita klik advance chart. Nah, setelah kita klik maka di sini akan muncul fasilitas yang sangat menurut saya yang bagus sekali, karena ini terhubung juga dengan TradingView ya teman-teman untuk melakukan analisa teknikal seperti itu. Jadi di sini sudah disediakan beberapa indikator yang memang kita bisa gunakan. Ada time frame-nya, kemudian candle-nya ya teman-teman. Jadi grafiknya seperti itu yang bisa teman-teman gunakan. Untuk indikator di sini juga banyak indikator yang bisa kita gunakan, ada moving average, Bollinger Band dan lain sebagainya bagi teman-teman yang ingin melakukan analisis dengan menggunakan indikator yang disediakan. Jadi indikatornya sini sangat banyak sekali dan sudah layak untuk digunakan teman-teman. Kemudian di sini juga ada terkait dengan bar, candle. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan bar, di sini bisa menggunakan bar atau mungkin lain, bisa juga berupa garis. Kalau saya lebih senang menggunakan candle karena lebih kelihatan body dan body candle dan bayangannya atau shadow-nya itu kelihatan seperti itu teman-teman. Kemudian sampingnya juga ada time frame ya. Time frame di sini ada dari 1 menit sampai 45 menit untuk pergerakan per candle-nya, dari 1 jam sampai 4 jam, dari 1 hari sampai 1 bulan seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan yang 4 jam, teman-teman tinggal klik yang 4 jam, maka nanti untuk candlenya ini akan berubah, setiap candlenya itu time frame waktu 4 jam seperti itu. Jadi seperti itu untuk yang di simple chartnya teman-teman. Kemudian di sini juga ada beberapa yang sangat penting menurut saya, salah satunya itu di fundamental, terutama yang ingin melihat secara fundamental perusahaan dari saham yang teman-teman ingin perdagangkan atau teman-teman beli, teman-teman bisa lihat di sini baik laba perusahaan dan lain sebagainya. Kita bisa klik ya teman-teman apa saja isinya.
Di sini juga ada terkait dengan last price-nya, market cap-nya berapa, kemudian net profit-nya di sini ya sangat lengkap sekali, kemudian fair-nya, Facebook value-nya, round of equity-nya juga ada ya teman-teman. Terus asetnya juga di sini ada, sangat jelas sekali. Jadi sangat lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung lagi karena sudah disediakan seperti itu teman-teman secara fundamental seperti itu. Kemudian di sini juga ada di beberapa yang saya senengin juga di sini itu adalah terkait dengan menu dari stock screener. Jadi kita bisa men-screening saham-saham yang memang bagus yang bisa kita beli untuk melakukan trade atau investasi teman-teman. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa misalnya yang market cap-nya yang teman-teman inginkan berapa. Misalnya lebih lagi 15 miliar misalnya market cap-nya. Maka kita tinggal klik aja jadi 15. Kemudian misalnya round up equity-nya yang lebih dari berapa? Lebih dari 15% misalnya. Kita bisa klik. Jadi yang benar-benar saham-saham yang bagus. Kemudian di sini non-down week-nya dan sebagainya, non-down year-nya misalnya saya lebih dari 10% yang mengalami penurunan lebih dari 1%, jadi harganya masih murah yang belum mengalami kenaikan. Misalnya kita langsung bisa short ya teman-teman. Nah, setelah kita short maka di sini akan muncul saham-saham yang sesuai dengan screeningnya kita tadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini saham-saham yang sesuai dengan yang kita screening tadi seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa screening lebih awal dengan cara yang sangat mudah yang ada di salah satu menu di stock screener di iPort seperti itu. Jadi sangat bagus sekali. Jadi itu teman-teman terkait dengan beberapa menu yang sangat penting yang ada di New iPort yang ada di salah satu di aplikasi di sekuritas yaitu Indo Premier Sekuritas teman-teman. Jadi sangat berguna sekali buat teman-teman semua. Kemudian kalau teman-teman misalnya ingin melakukan pembukaan saham dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung daftar di iPort atau Indo Premier Sekuritas. Namun buat teman-teman kenali terlebih dahulu terkait dengan sekuritasnya benar-benar bagus atau yang memang menggunakan layak atau yang dengan dana minim sudah bisa melakukan pembukaan rekening sekuritas seperti itu. Dan di sini juga teman-teman di sekuritas ini nanti teman-teman akan dibuatkan lagi yang namanya RDN atau rekening dana nasabah. Kalau di iPort atau di New iPort di Indo Premier Sekuritas, teman-teman akan dibukakan rekening BCA ya teman-teman. Jadi sebagai rekening dana nasabah. Jadi nanti teman-teman ingin mengisi rekening sekuritasnya, teman-teman tinggal transfer ke rekening yang sudah dibuatkan oleh iPort dan atas nama teman-teman sendiri seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi demikian tutorial terkait dengan penggunaan dari aplikasi iPort untuk melakukan trading di New iPort khususnya di Indo Premier Sekuritas. Semoga video ini dan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa melakukan trading atau perdagangan jual beli saham di Indo Premier Sekuritas. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye.